sapa iku ajaba nyubadan nyaman al-adha ing pira-pira anggota jahabat maka ilang anu saking yaman apa al jannah surga. Ruya dan riwayataken sapa anu satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku golongan dika Nabi mamin abdin ora saking hamba ila walau baytani. Ila walau angin iku tetep kadua ya abdin baytani utawi umah loro. Baitun sawiji umah fil jannah ing dalam surga wa baitun lan umah pindar ing dalam neraka. Amal mukminuna maka anapun te wong mukmin iku payubna. Payabni maka ngadegekeun ya mukmin baitahu ing umah ya mukmin fil jannah ing dalam surga. Wa yahdimu lan ngaruntuhkeun ya mukmin baitahu ing umah ya mukmin pindar ing dalam neraka. Wa amal kafiru anapun te kafir iku payadimu maka ngaruntuhkeun ya kafir baitahu ing umah kafir fil jannah ing dalam surga. Wa baini wa yabni lan ngadegkeun ya kafir baitahu ing umah ya kafir pinar ing dalam neraka. Raus meriwayatkan ini hadis sapa Dailimi Imam Dailimi. Wa man ajaballah wa man ta sapa iku ajabang nyubadanan yaman Allah taala ing Allah taala jahabat maka ilang anu saking yaman op asaatu pira-pira kaalaan. Wa nalalan merkola yaman jamil khairat ing sakabeh pira-pira kabagusan. Ruya dan riwayataken apa ana satune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku gola bersabda ya Nabi layar hulu orang manjing al jannah ing surga sapa ahadun wong sawiji ila ro'a angin ningali ya ahad. Makadahu ing tempat duduk ya ahad minan nar saking neraka law asaa lamun gawe kasalaan gawe kahalaan ya ahad lajad dalu yakti lihat dalu darah penambah ya ahad sukron ing syukuran walayad hulan orang manjing anaro ing neraka sapa ahadun wong sawiji ila ro'a angin ningali ya ahad makadahu ing tempat ya ahad minal jannah saking surga law ahsana lamun ngabaguskeun ya ahad liyakuna darapon ono alai tasahad apa hasratun nalangsa misalnya. Terus meriwayatkan ini hadis sahih Al-Bukhari Imam Bukhari wal Maqarrab. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah Rabbul Izzati, salawat teriring salam selalu terlimpah curah kepada junjungan alam baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taufik, hidayah dan inayah moga tercurah kepada kita semua, wabil khusus yang kumpul di tempat ini umumnya kaum muslimin wa muslimat. Alhamdulillah dengan inayah Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul dengan melaksanakan satu pekerjaan yang menjadi wasilah sampai kita ke hadrat Allah. Wasilah yang paling bagus di akhir zaman adalah ngaji. Thariqun yusilu ilallah, perjalanan yang sampai kepada Allah, itu adalah talab ilmu. Masih mengenai tentang sabda dari Abu Bakar Siddiq, ucapan dari Abu Bakar Siddiq, manusia itu tidak terlepas dari 4 musuh. Ada lagi ya yang mengatakan itu banyak lagi di atas di bawah nih, lebih dari 4. Ada iblis, kemudian ada nafsu, ada dunia, ada hawa, itu mengelilingi manusia. Wajar ya kalau kita berat untuk melakukan pekerjaan yang baik selalu dihalang-halangi. Karena pelakunya itu kan banyak, gitu. Rintangannya banyak. Wajar. Makanya sehebat apapun itu yang dilakukan malaikat, ya wajar
Karena kan malaikat itu kan nggak dikasih apa yang dikasih oleh Allah kepada manusia. Malaikat nggak minum, nggak makan, nggak menikah, ya manusia kan dikasih beban. Ya pantas Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan Adam sebagai khalifah ya di muka bumi ini. Semakin banyak tantangannya, ya bagi orang yang bisa menghadapi tantangan itu lebih hebat daripada malaikat. Itu. Jadi perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, makanya pantas dunia itu tempat ujian itu. Ya, tempat ujian ya, supaya kita berprestasi. Makanya ada ucapan pastabikul khairat itu, berlomba-lomba untuk kebaikan biar dapat hadiah yang lebih tinggi lagi nilainya. Ya semakin banyak beban yang kita alami semakin gede pahalanya. Iblis ya, posisinya di depan, bayangin. Sebelah kanan nafsu, sebelah kiri hawa, dunia di belakang, didorong sama dunia wajar. Berat ya, jihad, makanya jihadul akbar itu untuk menuju Allah, makanya wajar ulama itu punya cara supaya bisa melaksanakan ibadah dengan lancar, dengan nyaman, bisa merasakan lezatnya ibadah dengan beberapa cara. Maka di situ ada thariqah, ya, thariqah itu perjalanan itu, atau disebut cara-cara yang dilakukan oleh seorang mursyid, ya, seorang waliullah. Itu kalau misalnya Tuhan Syekh Abdul Qadir, thariqah qadiriyah, cara ibadahnya beda dengan Syekh Abi Hasan Sadili. Itu masing-masing supaya mendapatkan rasa. Kalau sudah mendapatkan itu insya Allah, walaupun dikelilingi dengan musuh, insya Allah ya, kita lulus. Itu iblis, itu dunia, hawa, nafsu. Dan kemudian anggota. Kita kan anggota. Kita itu sebetulnya ya, kalau diibaratkan dengan burung itu, ya, ini kan, kalau ngaji tasawuf, diibaratkan dengan burung itu, ibarat burung dalam sangkar yang merindukan kebebasan. Kita itu ya, ada dalam kerangkeng, kerangkeng itu burung, kayak sangkar burung, ya. Kerangkeng itu. Jadi kalau sudah diberi, makanya orang-orang ya yang sholihin, ya, orang-orang aulia Allah sangat rindu itu dalam kebebasan. Ya, dunia itu kan itu memenjarakan kita. Gitu, ya. Pantas ada keterangan dunia sidnul mukminin wa jannatul kafir, ya. Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Ini penjelasannya beda-beda itu sebenarnya. Sekaya apapun ya orang muslim di dunia, tetap dia itu di penjara karena nggak bebas. Yang enak-enak itu kan nggak selalu dia nikmatin. Kenapa? Dia itu masih ngikutin aturan. Apa dampaknya? Ya. Kalau dampaknya itu jeleknya, gara-gara keenakan itu dia tinggalin. Tapi buat orang kafir ya, semiskin-miskinnya orang kafir, tetap aja dia itu bisa merasakan nikmat di dunia. Karena kalau di akhirat, ya, dia nggak bisa menikmati seteguk air pun nggak bisa. Kalau orang muslim ya, walaupun kaya di dunia itu kecil kalau dibandingkan dengan kekayaan di akhirat, kecil. Makanya dia itu miskin juga itu. Penjara ya, makanya lucu kalau orang di dunia pengen kesenangan, lucu ya, cari kesenangan lucu ya. Namanya seperti itu dunia, makanya disebut darul fana, tempatnya rusak ya. Hanya orang-orang yang Allah berikan kenyamanan ya, tidak lain dan tidak bukan, itu kenyamanan itu ya itulah orang dekat dengan Allah.
semakin mengenal Allah, semakin dekat dengan Allah, nyaman. Itu makanya la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada saat yang dikhawatirkan, tidak takut dengan suatu apapun kecuali kepada Allah. Ini ya yang menjadi beban kita, khawatir, takut, khawatir nanti gimana nanti masa depan kita, gimana masa depan anak kita. Itulah yang menjadi galau itu. Jadi galau. Padahal ya itu. Kalau kita yakin kepada Allah, semua itu ada tulisannya. Ya, rezeki yang kita terima pada hari ini misalnya itu udah ada catatannya. Kata Allah nggak nyuruh kita berpikir masa rezeki. Dan nggak ngurus gitu masalah urusan kesuksesan kita atau masa depan kita, enggak, udah. Ya, Allah merintah kepada kita untuk ibadah. Semua itu ya tuh sudah ditulis dari Allah SWT. Makanya udah. Gak terlalu, kalau dunia itu jangan terlalu dipikiran. Ya kalau udah waktunya ya udah. Cuma kalau syariat ya silakan syariatnya. Ya, bekerjalah dengan baik, itu syariat. Ya. Dan itulah ibadah. Cara ibadah kita kepada Allah dengan cara bekerja sama itu. Bukan untuk menghasilkan apa yang kita inginkan, bukan, itu urusan Allah. Yang penting kita jalanin itu sebagai ibadah. Untuk hasil dan tidaknya itu masih kita serahkan kepada Allah. Kemudian selanjutnya wal hawa. Hawa posisinya di belah kiri. Gitu. Yad'uka ila sawat ay muradatiha. Hawa itu kan ngajaknya ke yang keenakan-enakan, kesenangan-kesenangan itu ya. Itulah hawa. Coba aja kan kita. Kayaknya pengen gitu ya. Makan di restoran atau makan di puncak di mana. Kayaknya enak juga. Itulah hawa. Hawa ini. Itu. Indah, emang dunia indah. Makanya banyak orang yang terjebak dengan keindahan itu. Kalau misalnya kayaknya enak nih kalau lebaran, kalau hari libur kita ke pantai ya, makan sama keluarga, itu hawa sebetulnya. Itu hawa ya. Itu ajakan-ajakan itu sama. Tapi kan hawa itu ya semua itu bisa dikendalikan, enggak mungkin hilang, enggak hilang. Hawa nafsu ini enggak hilang tapi bisa dikendalikan. Ya, agama itulah yang bisa mengendalikan musuh-musuhnya itu. Kalau bisa dikendalikan enak udah, gak apa-apa ya. Kalau kita mau pelesiran misalnya lihat pantai, asal diniatin yang bagus, gitu ya. Itu niatin untuk melihat keindahan alam supaya kita bisa tafakur, ya supaya tumbuh rasa syukur. Supaya kita menambah kekaguman kita kepada Allah, itu bagus, itu jadi ibadah. Silakan ya, mau ke gunung mau ke apa itu melihat itu asal diniatan yang bagus ya. Tapi cuma sekedar pengen indah pengen nikmat mah gak usah. Kenapa? Semua itu indah bagus, itu semua itu pemberian dari Allah. Ya Allah ngasih, ya kalau Allah ngasih nggak usah jauh-jauh, nggak usah kita ke pantai-pantai cerita, nggak usah ke Pelabuhan Ratu. Ya, kita melihat di sawah juga enak. Itu. Makanya jangan terjebak dengan hiasan. Itu baru di dunia Allah menampakkan keindahan dunia itu. Apalagi itu di surga, apalagi itu. Nah itu makhluk. Kalau orang udah ningkat imannya, itu jangan terjebak dengan keindahan makhluknya itu. Banyak sekali orang ibadah karena terjebak dengan keindahan makhluknya. Jadi tujuan itu makhluk. Bahkan sampai para wali gitu kalau ibadah itu nggak mau dengan ibaratnya terjebak dengan keindahan surga. Jadi nanti lupa sama Allah. Itu bagi orang yang sudah ningkat. Ya sekelas kita mah syariat udah aja, nggak apa-apa. Makanya Syekh Nawawi At-Tanara Banten ya di sini mengatakan ikhlas terbagi 3 itu ikhlas.
Ikhlas juga. Pertama kita ikhlas ya ibadah gitu kenapa ibadah? Karena takut kepada Allah ya, takut disiksa ya, takut Allah marah, takut nggak dapat ridho Allah. Nih, rasa takut itulah yang mendorong kita mau ibadah. Gitu. Yang kedua ya, ibadah karena senang ya, senang pahala dari Allah. Itu bahkan senang padol Allah yang Allah karuniai ya, kepada hambanya di dunia, seperti bacaan ayat-ayat Al-Quran yang yang membuahkan fadilah gitu. Surat Al-Waqiah gitu. Kita baca surat Waqiah supaya biar sugih yaitu itu kan ikhlas juga gak apa-apa, ikhlas ya. Yang ketiga itu yang paling bagus, ibadah karena cinta itu ya, tidak tergoda dengan keindahan dunia, tidak takutnya dengan ancaman Allah, enggak. Karena cinta kepada Allah itu bisa mengalahkan rasa takutnya, gitu. Ya. Bisa mengalahkan rasa senang dunia itu, senang makhluk maksudnya di dunia, bahkan surga. Ya. Surga itu walaupun indah juga dia enggak tertarik. Ya cuma satu, dia tuh cinta sama Allah. Itu kan jangkauannya kan tingginya. Udahlah buat kita tahu diri ya. Sudah gak usah ngehayal ke situ. Ibadah yang mampu aja kita. Soal nanti urusan bisa ditempatkannya itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Kita mujahadah aja lah dengan syariat dulu. Syariat, ngaji sedikit-sedikit kita ngaji tasawuf biar tenang hati kita. Ya, biar nyaman gitu. Ini dunia hawa, ya duka ila sahwat, ya, pengen ke sahwat, itu makan enak, ya, semua. Padahal makannya cuman, ya intinya kalau makan itu nggak usah ribet, yang penting lapar, makan udah kenyang, beres urusannya gitu. Tapi kan lain daging, ya, gitu ya. Makan itu kan kalau nggak enak, ya rasanya, bahkan tempatnya pun harus nyaman, dicari tempat yang jauh-jauh kan gitu, sampai ngocek, budgetnya tinggi. Itu ya gara-gara kan ngikutin itu gitu. Jadi kalau cuma senang atau cuma enak gitu, jadi bikin ribet ya ngapain ya, padahal itu nggak usah bikin ribet ya. Orang yang qanaah itu yang paling bagus, karena orang qanaah itu ya tidak tergantung ya. Itu orang qanaah itu ya hidupnya itu senang banget, karena mereka itu kalau orang-orang yang qanaah ya, tidak dibeban dengan kebutuhan, butuh ini butuh itu, udah seadanya aja, makanya itu hidupnya enak. Nah, takutnya kan itu kan, ini kan yang merongrong itu kan syahwat, hawa, kepengen ya itu hawa, itu sebelah kiri ini. Wa dunia taduka ila ikhtiyariha wa tagrima ala akhirat. Nah dunia pun ya, dunia juga menghalangi kita menuju Allah, itu diajak. Ngajaknya dunia itu supaya melih dia ya, mendahulukan dunia ya daripada akhirat. Ya itu diajakkan terus. Nanti kan dikasih doktrinnya itu ya, supaya takut. Nanti kamu kalau misalnya enggak ngurusin masalah usaha dan itu, nanti kamu gimana nanti masa depannya ya. Wah nanti akan susah. Wah kebayang aja gitu lah. Kesusahan itu kebayang ya di situ. Kayak orang supaya laku obatnya. Orang jualan obat ya, itu supaya laku ya. Itu biasanya menceritakan penyakitnya. Nanti kena penyakit ini, begini, wah sampai diiklankan kan orangnya langsung langsung jatuh, langsung pingsan gitu. Itu biar laku obatnya ya, dia gambarkan dulu ini, diiklankan itu. Nah, itu penyakit supaya nantinya orang itu jadi begitu melihat orang terserang penyakit itu ya, jadi dia tuh takut ya, jadi beli obat. Padahal ya sudah ya, seganas apapun penyakit tidak akan bisa membunuh manusia ya, tetap aja ya, mati itu adalah sudah ajal Allah yang memastikan orang itu mati atau bisa selamatnya itu.
Nah, kalau masalah kalau dikejar gitu ya dengan masalah hakikat, nah, gitu. Insya Allah kita akan nyaman. Ya kalau masa di syariat doang, kadang-kadangnya syariat doang. Ya kita kan itu akan banyak ketakutan, banyak khawatiran. Gitu. Nah ini dunia, sudah aja kita pilih dunia. Jadi kadang anak belum bisa ngaji, ya, ngaji Quran, belum bisa baca doa gitu. Sudah diajarin masalah-masalah urusan dunia. Takutnya takut masa depannya itu akan susah ya. Dunia kan untuk didahulukan lah. Karena kita hidup di dunia harus senang, dahulu lah itu iklan-iklannya, ajakan-ajakan dunia. Ikhtiar harus milih dia didahulukan. Padahal kan udah jelas man amila li ukhratihi kapallah amrodinihi wa dunyahu kan itu. Siapa orang yang beramal, siapa orang yang beramal di ukhratihi, ya, tujuannya akhirat supaya senang akhirat itu, maka Allah cukupkan urusan dunia, Allah cukup urusan agamanya, dimudahkan oleh Allah. Begitu, dimudahkan oleh kita ngejar akhirat, dunia pun dapat. Sebetulnya itu. Ya itulah yang intinya yang jadi kunci, yang jadi kaidah buat kita lah. Kunci biar dapat dunia gimana? Udah kejar aja akhirat. Kalau kita mau ngikutin yaitunya para ulama seperti itu. Ulama ya udah berpengalaman secara zahir dan batin. Gitu, sudah aja gitu. Man amila di ukhratihi kafallahu amra dinihi wa dunyahu. Siapa orang yang beramal tujuannya akhirat, ya, maka Allah cukupkan perkara dunia dan perkara agamanya. Kalau ibaratkan ya banyak lah ya, yang sering mengatakannya. Kalau kita nanam padi ya, nanti padi tumbuh, rumput pun tumbuh, itu bahasanya. Kalau cuma nanam rumput doang ya, rumput ditanam ya padi gak akan tumbuh. Kalau cuma rumput yang kita tanam. Nah, kalau kita tanam padi biasanya rumput tumbuh gitu. Ya, jadi jangan khawatir selanjutnya.